Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama dalam majlis ini melanjutkan kajian kita tentang kitab Tajridul Ittiba'. Sepengingat saya, pada kaji kita sebelumnya itu terkait dengan masalah tafadulul a'mal bi'tibari wujub wan nafal, yakni tentang keutamaan amal ditinjau atau dilihat dari sisi wajib dan sunnatnya. Pada kesempatan itu kita telah membicarakan bahwasanya ketika amal ibadah itu bertemu antara wajib dan sunnah dalam pengertian ulama fiqh, istilah yang digunakan isi an-nafal, maka seyogyanya dan seharusnya kita mendahulukan yang wajib baru yang sunnat itu. Di akhir pembahasan ini kita akan sedikit menjelaskan manhajnya atau kesimpulannya pada fasal ini. Beliau mengatakan, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, wal maqsudu huna bayanu annal manhaj as-sahiha fi at-ta'abbudi yurja'u ila hadha at-ta'sil. Wa ma hu? Wa huwa an yakuna at-taqarrub ila Allah ta'ala bil wajibat wa huwa an yakuna at-taqarrub ila Allah bil wajibat awwalan bada'an bil awkadi fal awkad thumma bin nawafili akhzan bil aham fal aham. Jadi manhaj yang sahih, metode yang sahih dalam melaksanakan fadilah amal itu adalah yakni fit ta'abbudi, dalam hal ibadah, yurja'u ila hadza ta'sil, dikembalikan kepada asas ini. Apa itu asasnya? Wa huwa an yakuna at-taqarrubu ila Allah bil wajibat awwalan. Bahwasanya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dalam perkara-perkara yang wajib, itu yang didahulukan. Dengan pertimbangan juga di antara yang wajib-wajib itu al-aukad fal aukad. Mana yang lebih kuat, baru yang lebih kuat berikut. Summa, kemudian setelah yang wajib yang lebih kuat, baru lebih kuat berikutnya baru an-nawafil, baru yang nafilah, yang sunnat, yakni berdasarkan al-aham fal aham. Yang lebih penting baru lebih penting berikutnya. Jadi di dalam ajaran agama ini tak ada yang tidak aham, semuanya penting. Tapi ada al-aham fal aham. Yang lebih penting dulu, baru lebih penting berikutnya.
Fabidzalika yahsulu as-sabqu ila al-fadli 'inda Allah wa tahaqqaqu al-mutabi'atu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadah. Jadi beliau mengatakan, inilah ya cara kita untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Ingat kaji kita yang lalu, jangan mendahulukan yang sunat baru yang wajib. Jangan dipikul beban orang lain sementara beban kita tinggalkan. Jadi al-awkad fal-awkad, al-aham fal-aham. Inilah hakikatnya yang benar dalam mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Dan beliau mengatakan, banyak orang yang menyepelekan dalam hal ini, tidak menimbang ibadah itu, memilih yang lebih ringan daripada yang lebih berat. Beliau mengatakan juga di kitab ini adalah suatu kekeliruan dalam mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mencatatkan juga, wa qad nabbaha al-a'immatul muhaqqiqun ala khuturatil inhirafi fi hadzal bab, fakana mimma ishtahara anhum hadzal maqulah, man shaghalahu al-fardu 'anil nafal fahuwa ma'dzur wa man shaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Siapa yang, maka ulama-ulama muhaqqiq itu memperingatkan tentang penyimpangan yang banyak dilakukan oleh manusia. Beliau mengatakan di sini, mengutip perkataan yang masyhur dari para muhaqqiq itu, man syaghalahu al-fardu 'anil nafal fahuwa ma'dzur. Siapa yang menyibukkan dirinya karena melaksanakan perkara-perkara yang fardu, yang wajib, sehingga meninggalkan yang sunnat, fahuwa ma'dzur, maka dia itu dimaafkan. Tetapi wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara, dalam ibadah-ibadah, dalam amal-amal yang sunnat, yang nafal, sehingga meninggalkan yang fardu, maka sesungguhnya fahuwa maghrur, maka dia itu tertipu. Jadi ma'asyiral muslimin, kemudian beliau di sini mengutip beberapa pendapat para ulama, ya, di antaranya Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Kemudian mengutip juga pendapat Ibnu Qayyim, ya, Al-Jauzi juga. Di antaranya beliau mengatakan di sini, fa awwalu talbisihi alaihim itharuhum at-ta'abbud 'ala al-'ilm wal 'ilmu afdalu minan nawafil. Di antara, ya, talbisul iblis itu, tipu daya iblis itu, kesamaran yang ditanamkan iblis itu kepada kaum muslimin, kepada manusia, mereka lebih menganggap, ya, sebagian orang menganggap bahwasanya beribadah-ibadah yang sunnat itu lebih utama daripada menuntut ilmu. Salat sunnat itu lebih utama daripada menuntut ilmu. Padahal kata beliau, wal ilmu afdal minan nawafil. Sementara ilmu itu lebih utama daripada amal-amal yang sunnat itu. Beliau juga mengutip di antaranya, ya, kita bacakan sedikit di sini sebelum kita masuk pada bab berikutnya. Di antaranya adalah seperti orang yang masuk dalam salat di belakang imam, ya, khalfal imam, dan dia dalam keadaan masbuk. Dia hanya mendapatkan sedikit waktu sekedar untuk membaca surah Al-Fatihah. Tapi ketika dia masuk Allahu Akbar, dia baca doa iftitah, dia baca a'udzubillah. Kemudian akhirnya imam rukuk, dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Padahal surah Al-Fatihah itu adalah bahagian dari rukun salat. Ini kata beliau juga termasuk wiswas daripada syaitan. Padahal dia tahu dia masbuk, dia sudah tahu waktu sedikit lagi, tapi mau dia
dilaksanakannya hal-hal yang sunnah. Seyogyanya dia masuk kepada hal-hal yang wajib. Ini kata beliau di sini. Dan Ibnu Jauzi ini adalah bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Dan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, membaca surah Al-Fatihah itu adalah wajib, sama dengan mazhab yang lainnya. Tapi perbedaannya adalah dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, membaca surah Al-Fatihah itu ketika sir imam dan jaharnya imam tetap dibaca. Itu perbedaannya daripada mazhab Hanafi ya, dan ulama-ulama yang lain. Sebahagian juga ada masuk dalam perangkap tipu daya iblis. Yani wa qad labbasa iblisu ala jama'atin minal muta'abbidin fa'aktharu min salatil lail. Ya, terkadang iblis juga menggelincirkan satu jamaah dari orang-orang yang ahli ibadah. Mereka memperbanyak salat malam sehingga mereka bangun sepanjang malam kulluhu. Kata beliau, wa yafrahu biqiyamil lail, dan mereka gembira dengan salat malam itu, wa salatud duha, dan salat duha dan salat-salat yang lainnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian masuk waktu fajar, lalu mereka tertidur. Hilang salat fajar, hilang salat berjamaah di masjid, salat fajar. Disebabkan mereka menghabiskan waktu sepanjang malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini juga bisa masuk dalam perangkap iblis. Kata beliau di sini. Bisa dimurajaah kepada Talbisul Iblis, sudah diterjemahkan dalam banyak edisi. Kemudian, ya, begitu juga kata beliau di sini, wa fi talbisi syaitan ala ahli siyam. Syaitan juga yang mengecoh ahli puasa. Sebahagian mereka terus berpuasa sepanjang tahun kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Kalau hari-hari yang diharamkan tentu haram berpuasa di situ. Akhirnya mereka terjebak kepada dua hal, kata beliau. Yang pertama, lalu annahu rubbama 'ada bi dha'fil qawi fa'ajaza al-insanu 'anil kasbi li'ailatihi. Lalu mereka disebabkan berpuasa yang demikian terus-menerus, hilang kekuatan jasad mereka. Mereka menjadi lemah untuk berusaha terhadap keluarganya. Atau mereka terus keluar berdakwah, ya, khuruj, akhirnya terlantar istri mereka, anak mereka tidak sekolah, tidak ada yang membimbingnya, terlantar disebabkan hal itu. Kemudian beliau mengatakan akhirnya wa mana'ahu min aifafi zaujatihi, dan dia tidak memenuhi hasrat istrinya, tidak memenuhi kewajiban istrinya. Di dalam kitab Sahihain dinukilkan oleh beliau, inna li zaujika 'alaika haqqan, sesungguhnya bagi istrimu itu terhadap dirimu ada haknya yang mesti engkau penuhi. Jadi seperti itulah kata beliau. Akhirnya ada beberapa pendapat juga di sini, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauzi. Di antara Talbisul Iblis itu ialah wahiya uqbatul a'malil marjuhah al-mafdulah. Jadi Ibnu Qayyim, saya membacanya dalam kitab Tafsir Al-Qayyim dan Tafsir Mu'awwadzatain. Tafsir Al-Qayyim itu sebenarnya bukan ditulis Ibnu Qayyim, tapi dikumpulkan oleh ulama lain. Hasil-hasil penafsiran Ibnu Qayyim dalam berbagai kitabnya dibukukan menjadi satu buku. Di situ ada beberapa cara syaitan menggelincirkan manusia. Yang pertama, syaitan paling benci bagi orang-orang yang bertauhid. Syaitan paling gemar dan paling antusias, melebihi antusias untuk menggelincirkan manusia yang lain dalam perkara tauhid, perkara akidah. Maka misi utama syaitan bagaimana mensyirikatkan manusia, mensyirikatkan Allah oleh manusia. Kenapa? Karena efeknya lebih besar. Tatkala manusia terjebak ke dalam kesyirikan, maka tak ada ruang baginya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala.
maka ia akan bersama iblis kekal di dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu makanya syaitan paling gemar memotivasi orang untuk melakukan kesyirikan. Makanya banyak orang tetap mempertahankan budaya-budaya syirik itu dan indah dalam pandangan mereka. Dengan berbagai alasan budaya, alasan itu, alasan ini. Bagaimana agar mereka mendinding ibadah-ibadah syirik itu dengan hujjah-hujjah yang ditarik dari kanan dan kiri. Karena iblis ingin menggelincirkan manusia dalam kesyirikan. Makanya di mana-mana pun musuh utama para ulama kita adalah kesyirikan. Yang kedua, kalau iblis tidak bisa, syaitan tidak bisa mengganggu manusia dalam ketauhidan, sudah paham dia tauhid itu, sudah mantap tauhidnya insyaallah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa disyirikkan pada rububiyah, pada uluhiyah, pada asma wa sifat. Tak bisa, maka syaitan bergerak pada langkah yang kedua. Apa itu? Menjebak manusia dengan pintu-pintu bid'ah. Bagaimana memotivasi manusia untuk terus melakukan kreasi dalam bidang agama, dalam bidang ibadah, sehingga muncullah ibadah-ibadah yang baru yang tak dikenal pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat. Mengkalah muncullah ibadah-ibadah itu dan berkembanglah. Ada atas nama silaturahmi, ada atas nama bid'ah hasanah, ada atas nama yang lain-lain, macam-macam muncul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muncullah seperti itu. Karena iblis la'natullah alaih dan saudara-saudaranya la'natullah alaihim membuka pintu yang besar untuk hal ini. Kenapa? Kalau seseorang terjebak kepada bid'ah, maka dia sukar untuk keluar dari bid'ah. Kenapa sukar keluar? Karena dia memandang itu adalah perkara yang baik. Jadi ma'asyiral muslimin, akhirnya banyak kita yang terjebak pada masalah ini. Kalau tak bisa lagi orang ini memadakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau, si iblis dan saudara-saudaranya menjerumuskan manusia kepada hal yang lain. Apa itu? Melakukan dosa-dosa besar selain syirik. Membuat orang ini menjadi pemarah sehingga membunuh orang, memompa nafsunya sehingga melakukan perzinahan, durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya daripada dosa-dosa besar. Menelantarkan orang tuanya, iya kan? Banyak orang yang menelantarkan orang tuanya di kampung-kampung, dia hidup di kota dengan mewah. Banyak seperti itu, kecuali lah yang orang tua yang tak mau. Iya kan? Tapi ya sering-seringlah menziarahinya kan. Jadi seperti itu. Dibuka syaitan pintu itu. Jadi orang-orang ahlu sunnah wal jamaah mantap dalam tauhid, tidak mau terjebak kepada bid'ah, awas perkara dosa besar ini. Membuka aib para saudaranya, membunuh karakter saudara-saudaranya, ya kan? Dan macam-macam, terjebak pada dosa-dosa besar. Tak bisa. Atau orang ini bertaubat, tergelincir bertaubat, maka dibukanya yang lain, dosa-dosa kecil. Berikutnya lagi dibukanya pula apa itu? Bagaimana orang ini meninggalkan perkara-perkara yang wajib, sehingga memandang indah perkara-perkara yang sunat tadi kan? Perkara yang wajib ditinggalkan. Tak bisa lagi, akhirnya masuk kepada yang keenam ini, kata beliau, yakni dia melakukan amal-amal yang marjuhah di bawah yang rajih ya. Ada ibadah yang lebih utama yang harus dilakukannya, yang sunat yang dilakukannya. Seyoknya dia adalah sholat sunnah rawatib, iya kan? Tetapi dia tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, dia berwudu, hanya sholat sunat wudu. Seyoknya dia sholat sunnah rawatib. Jadi yang seperti itu, maka syaitan tetap saja bekerja. Bagaimana, kalaupun kita mendapat pahala, bagaimana pahala itu sedikit?
Kalaupun kita termotivasi untuk beribadah, bagaimana beribadah itu tidak memilih yang utama, tapi memilih yang kecil. Jadi seperti itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita masuk pada bab yang berikutnya. Itu kesimpulan, itu pembahasan pada bab yang lalu ya. Tafadulul a'mal bi'atibari husnil mutaba'ah fiha. Keutamaan amal-amal dilihat dari sudut pandang baiknya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada amal itu. Jadi fadilah amal itu adalah siapa yang paling baik mengikut sunnah Nabi, maka itulah yang paling bagus amal. Haqiqatul mutaba'ati fil amal. Hakikat kepengikutan dalam beramal, beliau katakan di sini, hiyamtithalu hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wa ta'diyatuhu 'ala al-wajhil masyru' allazi kana 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kepengikutan dalam beramal itu adalah mencontoh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi al-amal, dalam hal amal itu. Wa ta'diyatu 'ala al-wajhil masyru' allazi kana 'alaihi an-nabi, dan melaksanakannya berdasarkan wajah bentuk yang disyariatkan kana 'alaihi an-nabi, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud haqiqatul mutaba'ah fil amal. Saya ulangi, imtithalu hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, mencontoh, mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amal tersebut. Wa ta'diyatuhu 'ala al-wajhil masyru' allazi kana 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan amal itu sesuai dengan bentuk kaifiat tata cara yang disyariatkan yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana 'alaihi an-nabi. Syekhul Islam mendefinisikan, kata beliau, ayyuf'ala misla ma fa'ala 'ala al-wajhi alladhi fa'ala. Sama juga maksudnya. Yakni dilakukanlah amal itu sesuai dengan bentuk alladhi fa'ala, yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yani anna al-mutaba'ata lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'amalin la budda an yatahaqqaqa fiha amrani. Ini dimaksud adalah mutaba'ah kepada Nabi itu dalam beramal mesti dalam dua perkara. Apa itu? Al-awwal, kata beliau, al-muwafaqatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fil fi'li bi an yakuna misla fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Mencocoki, al-muwafaqah, mencocoki, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muwafaqatu lin-nabi fil fi'li, mencocoki terhadap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ayyakuna misla fi'lin nabi, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama dalam hal ibadah. Yang kedua, ini jarang dibahas juga, al-muwafaqatu lahu sallallahu alaihi wasallam fil qasdi. Ini garis bawahi ini. Kalau mengantuk dibuka matanya. Ya kan? Ya kan? Garis bawahi ini. Karena jarang disinggung. Kalau yang pertama tadi sering sudah disinggung. Yang kedua ini agak jarang walaupun pernah. Al-muwafaqatu lahu sallallahu alaihi wasallam fil qasdi, mencocoki terhadap ibadah itu dengan sesuai dengan qasad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bi an yakuna ala wajhi ta'abbud,
bahwasanya sesuatu yang dilakukan itu berbentuk ibadah. Tujuannya melakukan sesuatu itu adalah untuk ibadah. Wa yakhruju min hadza ma fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghairi wajhi ta'abbud. Maka keluarlah dari definisi ini, dari hal ini, apa yang dilakukan Nabi bukan tujuan Nabi untuk beribadah. Yang tadi, yang pertama mencocoki perbuatan Nabi. Sesuai maksud kita dengan maksud Nabi. Apa itu? At-ta'abbud. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada sesuatu perkara, sesuatu amal yang dilakukan Nabi bukan maksud ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini ibadah mahdhah. Murni ibadah. Mencari ma'isyah kehidupan pun ibadah. Tapi ghairu mahdhah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah murni ibadah, yakni ibadah mahdhah. Wa innama bihukmil 'adah. Itu hanya dihukumkan seperti hukum kebiasaan, adat saja. Faman fa'ala dzalika 'ala wajhi ta'abbud lam yakun mutabi'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mencontoh Nabi dalam satu perbuatan, Nabi tidak bermaksud itu sebagai ibadah mahdhah, lalu dia menjadikan sebagai maksud ibadah mahdhah, itu tidak mengikut Nabi. Lam yakun mutabi'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kadzalika al-'akas. Begitulah sebaliknya. Apa sebaliknya? Wa huwa an yaf'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-fi'la bi-niyyati at-ta'abbud fayasduru misla hadha al-fi'l min shakhsin lakinna bi ghairi niyyati at-ta'abbud falaysa bi kaman tawadda'a bi niyyati at-tanazzuf falaysa fi hadha al-'amal mutabi'atun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fil maqsid. Ada orang yang melakukan satu perbuatan, Nabi melakukan ta'abbud dan dia tidak bermaksud ta'abbud, maka tidak menjadi ibadah baginya. Seperti ada orang mencuci mukanya, cucinya tangannya, dibasuhnya kepala, tapi bukan niat ibadah. Niat hanya untuk membersih-bersih badan saja. Atau tabarrud. Tabarrud itu untuk mendinginkan badan saja karena hari panas. Seperti itu. Tidak maksud ibadah, maka tidak menjadi ibadah. Walihada, oleh sebab itu, la tuqbalul ibadat illa biniyatit ta'abbud. Karena itu tidaklah diterima ibadat-ibadat apapun. Al-ibadat, sudahlah pakai alif lam dia, dijamakkannya lagi. Artinya apa? Semua ibadat, apapun dia. Apapun dia, tidaklah menjadi ibadah kecuali dengan niat ibadah. Innamal a'malu binniyat. Wa maqsudul bahthi huna bayanu atharil mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mufadalati bainal a'mal wa yumkinu taqsimul mutaba'ati bi'atibari ta'siriha fil 'amal wa mudha'afati thawabihi ila qismain mutabi'atin khassatin wa mutaba'atin khassatin wa mutaba'atin 'ammatin. Jadi maksud pembahasan ini, ya, kalau kita lihat dari maksud pembahasan ini, jelaslah bahwasanya implikasi dari amal itu, implikasi dari amal dalam hal mengikut sunnah Nabi SAW dan kelipatan pahalanya itu bisa dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, kata beliau, mutaba'ah khassah. Yang kedua, mutaba'ah ammah. Mutaba'ah khassah, kepengikutan kita kepada Nabi secara khusus. Yang kedua, mutaba'ah ammah, kepengikutan kita kepada Nabi secara umum. Fahiyya, kita mulai, ya, yakni al-mutaba'atul khassah. Mutaba'ah khassah, apa dia? InsyaAllah kita bahas sedikit, ya.
fahiyal mutaba'atu lin nabi fi amalin